Kemunafikan dan kesombongan seringkali sangat tipis perbedaannya. Nah, tetapi kita mau belajar cara mengatasi kesombongan dan kemunafikan di dalam kehidupan kita secara pribadi, dan kita boleh mawas diri di dalam firman Tuhan bersama dengan hambanya Pendeta Wahyu Pramudia. Selamat belajar. Iya, selamat bertemu kembali bagi rekan-rekan yang setia mengikuti tayangan dari Bara Digital Ministry. Hari ini saya Pendeta WP, begitu saya biasa dipanggil. Kita akan berbicara tentang lawan atau musuh dari diri kita setelah kita percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemunafikan dan kesombongan adalah dua hal yang akan terus menjadi tantangan dari setiap orang Kristen, bagi setiap orang percaya. Kita tahu Kristus telah menguduskan hidup kita, menebus diri kita di masa lalu, tetapi perubahan kehidupan dari manusia lama ke manusia baru itu tidak terjadi dalam seketika. Kita terus berjuang untuk mengenakan manusia baru kita. Makanya jangan heran begitu kita percaya, begitu kita menjadi murid Kristus, kita ini sungguh ciptaan baru di dalam Tuhan, iya, mendapatkan awalan yang baru di dalam Tuhan, amin. Tetapi kembali kita akan bercokol menghadapi musuh-musuh diri. Ya, kita tahu kita harus ada di dalam peperangan rohani, melawan segala penguasa di udara. Kita hidup di tengah dunia dengan dosa yang begitu menggiurkan bagi kita. Dan musuh kita yang menurut saya cukup atau berat untuk dihadapi adalah diri kita yang lama, diri kita sendiri. Kita terus ada di dalam proses pengudusan, dan proses pengudusan yang progresif ini berlangsung sampai akhir kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus mempercakapkan tentang kemunafikan dan kesombongan? Kemunafikan secara sederhana adalah sikap bermain sandiwara, bahwa apa yang ditampilkan di luar itu ternyata jauh lebih indah daripada apa yang ada di dalam. Kristus pernah mengatakannya seperti kuburan yang luarnya dilabur putih tetapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Dan permainan sandiwara ini memang disengaja dan dipertahankan. Nah, ini yang membedakan kemunafikan dengan orang Kristen yang jatuh bangun. Kalau orang Kristen jatuh bangun dalam dosa, itu hal yang biasa. Dia terus berada di dalam proses di mana Allah mengerjakan dirinya. Tetapi kalau orang munafik itu, dia tidak ada dalam sebuah proses. Dia merasa dirinya sudah sampai, dan tampilannya dia kesankan mengafirmasi bahwa dia sampai pada titik tertentu dalam kehidupan rohani, tetapi sesungguhnya dia tidak pernah berproses. Ada banyak kebusukan, ada banyak keburukan diri yang dia tutupi setengah mati. Sedangkan kesombongan sering disebut ibu dari segala dosa. Kesombongan artinya mengangkat diri lebih dari yang seharusnya. Orang yang sombong akan merasa dirinya begitu hebat, begitu kuat, melampaui dari diri yang sebenarnya. Nah, kesombongan ini pernah Kristus katakan, pernah Kristus ilustrasikan dengan orang yang kemudian datang ke bait Allah, datang ke rumah Allah, berdoa kepada Allah, tetapi isinya sebenarnya pengagungan diri. Aku bersyukur kepadamu, aku melakukan aktivitas rohani ini dan itu, dan ini, dan itu, dan ini, dan itu, dan aku tidak sama seperti pemungut cukai yang di belakang itu. Jadi kesombongan adalah sebuah dosa mengangkat diri melampaui dari jati diri kita yang seharusnya. Dan ketika kita mengangkat diri seperti ini, kita bukan hanya mengangkat diri di hadapan manusia, tetapi seringkali juga mengangkat diri kita di hadapan Tuhan lebih tinggi, bahkan seringkali tanpa sadar dari Tuhan sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah bertitik tolak dari definisi kesombongan, definisi kemunafikan, mari kita lihat bagaimana kalau kesombongan dan kemunafikan itu ada di dalam sebuah komunitas. Ya, orang
selalu merasa dirinya tidak sombong. Kesombongan adalah sebuah dosa atau kesalahan yang lebih mudah direcognize, lebih mudah dikenali oleh orang lain dibandingkan orang yang sombong itu sendiri. Kemunafikan juga, walau pelakunya seringkali menyadarinya secara sengaja, lalu di dalam hidup komunitas itu kemunafikan itu seringkali terkuak, tersingkap ketika hidup bersama di dalam komunitas dan orang lain melihat itu. Jadi orang yang sombong biasanya ketika ditegur bahwa kamu itu sombong, maka dia mengalami kesulitan untuk menerima, apalagi mencerna tuduhan itu. Dia akan selalu mengatakan, tidak, saya tidak demikian. Malah balik menyerang, kamulah yang sombong karena sudah menghakimi saya. Orang munafik yang sadar bahwa dirinya selama ini bermain sandiwara, menyembunyikan sesuatu, nah seringkali ketika diingatkan, ditegur, dia juga balik akan menyerang orang lain dan bahkan menyatakan kamu emangnya juga sudah benar dan yang lainnya. Jadi di dalam hidup bersama, kesombongan dan kemunafikan itu pasti punya daya rusak yang luar biasa. Dan daya rusak ini akan menjadi jauh lebih parah karena pelaku kesombongan, pelaku kemunafikan seringkali tidak menyadari bahwa dirinya ada di dalam kondisi seperti itu, sehingga sulit untuk diingatkan oleh orang lain. Nah sayangnya mereka yang sombong itu seringkali bukan orang yang memang tidak pernah melakukan apa-apa bagi komunitasnya. Seringkali orang merasa dirinya punya jasa, dia punya andil, dia turut membesarkan, dan sebagian orang beralasan bahwa dia layak untuk mengatakannya. Dia itu loh Pak WP yang memulai gereja ini, memulai komunitas ini. Jadi wajarlah kalau orang menjadi sombong karena dia berhasil, karena dia terbukti. Dia bukan omong doang, ada track record, ada rekam jejak yang menunjukkan prestasinya yang luar biasa, dan oleh karena itu sebenarnya ya masih acceptable sih, masih bisa diterima sih kalau dia menepok dirinya. Nah ini saudara-saudara yang mengkhawatirkan. Ketika kesombongan dilihat dari track record, jejak, dan kemudian diberi justifikasi atau pembenaran bahwa dia layak untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi kesombongan yang dijustifikasi melalui track record keberhasilan, kesuksesan, hal yang besar yang dilakukan adalah proses membenarkan atau menjustifikasi keinginan atau kehendak daging. Karena kita tahu Bapak Ibu dalam perjalanan kerohanian atau spiritualitas kita tidak mulai dengan diri yang bisa melakukan ini atau itu. Bisa doing this, bisa doing that. Enggak. Kita mulai dengan ketidakberdayaan. Bahkan Alkitab mengatakan proses perjalanan kehidupan rohani kita itu mulai dengan kematian. Kami dulu telah mati dengan segala dosa-dosamu, syukur kepada Allah di dalam Kristus yang kemudian melahirbarukan kamu kembali. Semua dimulai dari anugerah Allah yang sepenuhnya pekerjaan Allah. Lalu atas dasar apa kita membanggakan diri kita? Jadi semua mulai dari anugerah Allah yang menghidupkan kita, menjadikan kita manusia yang baru. Bahkan karena anugerah yang sama, kita ada, kita hidup, kita bergerak di dalam Dia. Dan kalau Allah memang memakai kita, dan kalau Allah memakai kita, dan kita menghasilkan dampak yang hebat, yang besar, maka hal yang harus kita ingat adalah semua mulai dari anugerah Allah. Sehingga tidak ada ruang untuk menyombongkan diri. Semua karena anugerahnya. Begitu sebuah lagu yang ditulis
oleh Pendeta Rahmiati yang juga salah satu narasumber di Bara Digital ini yang mengingatkan kita bahwa kita mulai dengan anugerah sehingga tidak boleh ada ruang bagi kesombongan diri. Jadi jangan memberikan justifikasi pemimpin kami layak untuk membanggakan dirinya. Pemimpin kami layak dalam tanda kutip untuk sombong dan yang lainnya. Karena ketika kita melakukan justifikasi ini, kita memberikan bahan bakar dan akibatnya sang pemimpin akan terbakar habis, tuntas, hilang semuanya. Dan pada akhirnya kita tahu, kesombonganlah yang menggelincirkan orang dalam dosa dan kesalahan. Kalau dia merasa diri berjasa, kalau dia merasa diri hebat, maka dia mengangkat dirinya menjadi yang pertama dan terutama dalam komunitas. Dan ketika dia merasa diri yang pertama dan terutama, tidak ada lagi orang yang kepadanya dia bisa bertanggung jawab, menjadi mudah bagi dia untuk tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Daud yang jatuh di dalam dosa bukanlah Daud yang masih muda atau remaja. Bukanlah Daud penggembala kambing dan domba. Daud yang jatuh dalam dosa adalah Daud seorang raja dengan begitu banyak prestasi mengalahkan orang lain, tetapi dia tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Lalu bagaimana dengan kemunafikan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Kemunafikan adalah upaya untuk membuat orang yakin dan percaya pada achievement, pada pencapaian spiritualitas kita, padahal kita jauh daripada itu. Jadi kemunafikan sebenarnya adalah upaya untuk memberi makan pada ego sendiri, menggelembungkan ego, membungkusnya dengan rapi, walaupun ada banyak daki, ada banyak kematian di dalamnya. Dan kemunafikan itulah yang kemudian menjadi salah satu problem di gereja, bukan? Orang akhirnya kecewa ketika mengetahui apa yang sebenarnya. Wah, ternyata dia jauh panggang daripada api. Dia tidak seperti yang kemudian banyak dikesankannya, banyak kemudian diperlihatkan di berbagai media termasuk media sosial. Kemunafikan dan kesombongan seringkali jalan bersamaan. Bahkan kemunafikan menjadikan kesombongan sebagai sebuah hal yang ia gemari untuk lakukan karena itu menggelembungkan diri dari realita yang sebenarnya. Lalu bagaimana kita akan mengatasi, kita akan mengalahkan kesombongan dan juga kemunafikan? Kesombongan dan kemunafikan berakar pada pemujaan terhadap diri. Aku bisa, aku hebat, aku luar biasa. Dan kita tahu, kalau kita ingin menang atas kemunafikan dan kesombongan, maka ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah hidup dalam komunitas. Komunitaslah yang dekat dan akrab yang akan menjadi pengingat. Bro, soal ini, mohon maaf, ada bahaya kemunafikan. Sis, soal ini, waspadalah dengan bahaya kesombongan yang mengintai di depan. Kita ini punya cermin di rumah. Cermin yang akan memberitahu kancing bajunya nggak beres, penampilan kita harus ada yang diperbaiki. Cermin yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri sendiri. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, komunitas yang otentik, yang dekat dengan kita lah yang akan menjadi cermin, yang akan memberitahu diri kita seperti apa. Dan kemudian berdasarkan informasi dari komunitas, dari orang di sekitar kita, itulah kita kembali akan berdiam diri di hadapan Allah. Untuk menyadari siapa diri kita di hadapan Allah, dan itu menjadi penting. Kalau kita sadar siapa diri kita di hadapan Allah, Tuhan yang melihat segala sesuatu yang kita perbuat, maka di situ kesombongan sirna. Obat bagi kesombongan adalah kesadaran tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Obat dari kemunafikan adalah ketika kita berdiam diri
dan membiarkan anugerah Tuhan itu mengoperasi, bekerja di dalam kehidupan kita, menyentuh wilayah yang selama ini kita tutupi dengan banyak hal, dan betul-betul membereskan segala kekotoran, kenajisan diri itu, sehingga kita menjadi bersih dari dalam, dan bukan sekedar seperti kuburan yang luarnya bersih, tetapi dalamnya menyimpan banyak kekotoran. Sebelum kita bertanya jawab, izinkan saya memberi konklusi sederhana ini. Kesombongan Bapak Ibu dan juga kemunafikan berakar pada hal yang sama. Pada keyakinan yang salah terhadap diri sendiri. Kesombongan mengangkat seseorang lebih tinggi, lebih hebat dari yang seharusnya. Kemunafikan memberikan kemasan yang luar biasa, tapi diri yang penuh dengan kekotoran dan kenajisan tetap ada di situ. Tidak disentuh, tidak diselesaikan, hanya ditutupi saja. Maka obat dari kesombongan dan kemunafikan adalah hidup dalam komunitas yang memberi tanda awas pada perjalanan kita. Obat bagi kemunafikan dan kesombongan adalah senantiasa berdiam diri, coram Deo, berdiam di hadapan Allah, sehingga kita menemukan diri kita yang sejati, yang sebenarnya, dan membiarkan anugerah Tuhan itu menyucikan kehidupan kita. Saya berhenti pada bagian ini, Pak Buastoni, dan barangkali ada pertanyaan yang akan mempertajam percakapan, memberi manfaat lebih banyak, saya persilahkan. Terima kasih banyak Pendeta Wahyu dengan topik mengatasi kemunafikan dan kesombongan. Tentunya hal ini tidaklah mudah karena seringkali kita tidak sadari Pak dalam kehidupan kita. Pak, ada yang bertanya demikian. Seringkali kan ketika misalnya seorang hamba Tuhan menyampaikan di mimbar tentang berkaitan dengan firman Tuhan, tetapi realita Pak dalam kehidupan sehari-hari tidak demikian. Apa yang dia sampaikan pun dia tidak lakukan. Nah, seharusnya gimana Pak dalam hal ini? Bukankah hal ini sudah kategorinya kemunafikan Pak? Baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus Pak Buastoni. Ini yang membedakan, jawaban saya akan membedakan antara kemunafikan dengan orang yang masih berada di dalam proses pengudusan. Jadi ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah dan jemaat mengenali kamu nggak seperti itu, pertanyaannya adalah apakah hamba Tuhan itu di dalam khotbahnya dia mengakui dan terbuka bahwa dia masih berada di dalam proses. Misalnya ketika dia berkata, saudara-saudara kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya tahu ini kehendak Tuhan bagi kita, saya mengerti ini baik bagi kita. Tetapi saya juga tahu ada masalah yang besar di dalamnya. Bapak Ibu yang mengenal saya tentu tahu bahwa saya masih punya proses yang harus saya jalani dengan hal ini. Sungguh, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dan komunitas agar kita menang, bisa melaksanakan firman Tuhan ini. Nah, kalau nada bicaranya seperti ini, bagi saya itu menunjukkan apalagi dia sungguh-sungguh menghayatinya dan menghidupinya, bahwa dia adalah orang berdosa yang terus berada di dalam proses pengudusan Allah. Tetapi ketika dia penuh dengan penghakiman, dar sana sini, orang yang tidak bisa mengampuni itu belum merasakan kasih Allah. Orang yang belum bisa mengampuni itu tidak sungguh-sungguh misalnya menerima anugerah Allah. Terkutuklah orang yang seperti itu, misalnya sangat judgmental, dadar. Tapi orang tahu bahwa kamu saja loh belum berrekonsiliasi dengan mertuamu, dengan orang tuamu. Kamu sekedar ingin menunjukkan kehendak Allah, apalagi kalau itu kemudian ditandai dengan sebuah kebohongan ya Pak. Jadi kemunafikan itu akan melahirkan kebohongan. Seperti saya, saudara-saudara, sudah mengampuni semua yang bersalah kepada saya. Walaupun saya sakit hati oleh orang tua saya, walaupun saya sakit hati oleh mertua saya, tapi saya sudah berrekonsiliasi kembali. Padahal orang tahu dia bertemu muka saja, dia tidak mau. Padahal orang tahu dia mengucapkan selamat ulang tahun saja, tidak dia lakukan begitu ya.
Jadi yang membedakan antara kemunafikan dan orang yang terus berada dalam proses Tuhan adalah orang yang berasa dalam proses Tuhan akan terus menyadari ketidaklayakannya, kebutuhannya akan anugerah. Orang yang munafik akan merasa dirinya sudah selesai, sudah melakukan itu dengan baik. Sehingga tidak ada lagi yang perlu untuk dilakukan selain memamerkan. Dan sayangnya yang dipamerkan adalah kepalsuan. Nah, itu yang membedakannya, Pak Buaston. Terima kasih. Wow, terima kasih Pendeta Wahyu. Baik Pak, ini masih berkaitan dengan kemunafikan sebelum kita masuk ke sombongan Pak. Seringkali kita terjebak Pak, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu kita rapuh, tetapi kita berusaha menunjukkan kita kuat. Dalam keluarga sebenarnya sedang ada masalah, tetapi ketika muncul di luar, baik-baik saja. Nah, sebagai umat Tuhan seharusnya bagaimana Pak dalam hal ini? Apakah kita harus berdiam, atau ada tips nggak Pak dalam situasi ini kita harus seperti apa Pak? Iya Pak, yang paling penting yang harus kita lakukan di tengah bahaya kemunafikan bukanlah kemudian menunjukkan diri kita telanjang apa adanya ya. Saya ini lagi ada banyak masalah, saya lagi ada banyak kesulitan, saya ini ada lagi banyak itu gitu ya. Ketika kita telanjang menunjukkan diri kita dengan segala masalah yang ada, itu malah ada bahaya yang lain Pak. Jangan-jangan kita sedang mengemis-ngemis perhatian orang begitu ya. Jadi kita tahulah kapan kita telanjang dengan semua problem dan masalah kita. Istri, suami, keluarga terdekat harus menjadi tempat di mana kita telanjang apa adanya. Itu harus, Pak. Tetapi ada komunitas yang lebih luar di mana kita harus memakai istilah saya baju yang lebih pantas gitu ya. Tidak mengesankan kita tidak punya masalah, tidak mengesankan kita tidak punya problem, enggak, Pak. Hanya mungkin berbagi yang dibagi lebih sedikit aja. Yang dibagi seperlunya saja. Karena kita tidak ingin memberi kesan yang keliru bahwa kita sedang meminta belas kasihan orang lain. Jadi tetap tugas kerjakan kerjaan kita, komunitas paling dekat tahu kita apa adanya seperti telanjang begitu, tetapi komunitas yang lebih luas hanya akan kita buka seperlunya saja, karena kita tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman bahwa kita sedang meminta-minta, mengemis-ngemis belas kasihan orang. Begitu Pak, kurang lebih. Baik, terima kasih Pak. Ini ada komentar Pak dari YouTube, dari Yakob Musa. Pak Pendeta, kok di gereja semua aktivis rasanya semua saleh-saleh ya. Kalau ada seminar jarang nampak ada yang hadir. Ini bukan menghakiminya Pak. Mungkin Pak Pendeta Wahyu bisa memahami akan komentar ini Pak. Iya Pak. Begini Pak, memang ada seminar-seminar, acara-acara yang kemudian orang diberi info firman Tuhan, apa yang harus dilakukan ini dan itu, dan berhenti di situ. Sehingga mengesankan orang yang mendengar itu hidupnya baik-baik saja. Tetapi saya juga tahu ada seminar, ada komunitas-komunitas di mana mengaku salah dan dosa itu menjadi bagian dari aktivitas itu. Nah, barangkali ini sebenarnya yang dicari orang gitu ya, karena orang itu merindukan diterima apa adanya, orang itu merindukan tetap dikasihi dan merasakan anugerah Allah dengan segala keterbatasan mereka. Firman Tuhan kan mengatakan kalau kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka kita akan dipulihkan, begitu. Nah, tentu ini sulit atau jarang terjadi dalam komunitas yang lebih besar, kecuali disediakan waktu orang untuk memberi kesaksian, untuk kemudian Tuhan memproses hidupnya. Nah, itu adalah hal yang penting sebenarnya. Tetapi seharusnya di dalam gereja kita punya komunitas yang lebih kecil, yang lebih personal. Komunitas tempat kita bisa tampil apa adanya gitu ya. Komunitas saling mendoakan, saling menopang. Ini sebenarnya yang dicari. Karena kalau kita punya komunitas seperti ini, maka kita tidak perlu bertindak sombong, apalagi munafik. Enggak, karena kita tahu selain keluarga kita, ada komunitas yang menerima diri kita apa adanya. Jadi Pak Yakub, pengamatannya tidak sepenuhnya keliru, tetapi temukanlah juga ada seminar, ada komunitas-komunitas yang akan lebih personal.
orang bisa membuka dosa dan kesalahannya, dan orang bisa diterima, diampuni dengan segala dosa dan kesalahan itu. Masih ada, Pak, aktivitas dan komunitas yang seperti ini. Silahkan, Pak. Wow, terima kasih Pendeta Wahyu, Pak, untuk apa yang disampaikan. Nah, berkaitan dengan topik mengatasi kemunafikan dan kesombongan. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara atau tips mengecek bahwa kita itu sedang ada dalam diri kita itu ada benih kesombongan yang mungkin akan besar, Pak. Sehingga kita perlu waspada lebih dini, Pak. Jangan sampai itu mengakibatkan kita malah jatuh dalam kesombongan. Baik, Pak. Iya, salah satu praktik spiritual, laku spiritual yang menurut saya baik, Pak. Karena kesombongan itu kan menggelembungkan ego kita. Dan barangkali orang merasa ada alasannya dia untuk menjadi sombong karena track record-nya memang hebat. Barangkali salah satu laku spiritual yang harus ditempuh adalah menempuh jalan-jalan yang berbeda. Gitu. Misalnya begini, ya, Anda seorang pembicara. Ketika Anda berbicara, orang berkumpul, Anda jadi magnet yang hebat untuk itu. Anda biasa hidup dan berbicara untuk ratusan ribuan orang gitu. Coba kita menempuh laku atau jalan spiritual yang berbeda. Yuk, Anda pergi ke pelosok, ke pedalaman, ke komunitas-komunitas kecil, di mana orang yang mengenal Anda sedikit, di mana orang yang hadir sedikit. Nah, masih mampukah Anda melakukan pelayanan itu dengan sukacita? Misalnya Anda biasa jadi ketua nih, ketua si acara, penuh dengan hal-hal strategis yang bisa dilakukan, hebat dan dahsyat. Coba di kepanitiaan Natal ini Anda mengambil si yang lain, membiarkan orang lain muncul ke depan. Nah, orang yang sombong tidak akan membukakan jalan, tidak akan menyediakan ruangan untuk orang lain. Tetapi sebagai sebuah laku spiritual kita sengaja menepi, kita sengaja meminggirkan diri kita agar orang bisa muncul. Nah, ketika orang lain muncul dan dipuja, dia hebat, dia luar biasa dari kita, bisakah kita legowo gitu? Tanpa sadar kesombongan menjadi bahaya bagi pemimpin yang tidak pernah dengan sengaja dan sukarela meminggirkan dirinya dan membuka jalan bagi orang lain. Demikian, Pak. Terima kasih, Pendeta Wahyu. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Seringkali kita mendengar ada statement, jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Nah, khususnya dalam pelayanan, Pak. Sebenarnya aplikasinya dalam kehidupan itu seperti apa, Pak? Bukankah ketika kita melayani, lalu ada orang menyampaikan, kita punya respon kan seringkali, wah terima kasih dan sebagainya. Nah, kalau dari Pendeta Wahyu sendiri, Pak, dalam hal ini, seperti apa sih yang dimaksud mencuri kemuliaan nama Tuhan? Baik. Iya, pertama Pak, kita tidak akan pernah bisa mencuri sesuatu dari Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mencuri dari orang yang berkuasa, pribadi yang berkuasa, bertahta dalam segala kemuliaan. Tetapi yang lebih buruk dari saya katakan ini adalah ketika kita tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan karena Dia Maha Kuasa, karena Dia Maha Berdaulat, maka yang lebih parah seringkali terjadi. Kita bisa merasa diri kita Tuhan. Kita bisa merasa bahwa semua terjadi karena kita. Kita bisa merasa bahwa segala sesuatu itu ya karena kita, karena diri kita. Nah, ini titik yang menurut saya sangat berbahaya, Pak. Kita bukan hanya mencuri sesuatu dari Tuhan, mencoba mencuri sesuatu dari Tuhan, kita ingin menggantikannya dalam diam-diam dan senyap. Kita ingin menjadi Tuhan yang konkret, yang nyata bagi komunitas kita. Dan ini adalah problem kesombongan. Problem yang menggelincirkan malaikat itu ke dalam dosa dan kesalahan dan pemberontakan karena mereka ingin melupakan dari mana mereka berasal. Kita ini ciptaan yang ditebus oleh darah Kristus. Tidak layak dan tidak patut kalau kita menjadikan diri kita sebagai sesembahan. Ciptaan yang menyembah, ciptaan tidak layak untuk disembah. Begitu, Pak. Wow, terima kasih Pendeta Wahyu. Sangat lengkap apa yang disampaikan oleh hambanya malam hari ini.
Tentunya juga buat setiap rekan-rekan yang menyaksikan diberkati dengan apa yang sudah disampaikan dan bisa lebih mengerti. Baik, seperti biasa di akhir dari pelayanan ini ada statement closing terakhir buat kita semua. Dan setelah itu menutup dalam doa. Baik. Iya. Hidup dalam komunitas, hidup dalam anugerah Tuhan terus-menerus adalah obat bagi kemunafikan dan kesombongan. Jangan pernah lepas dari komunitas, selalu ingat siapa diri kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami menyaksikan ya Tuhan ada banyak komunitas hancur karena kemunafikan dan juga kesombongan. Sebelum kami menunjuk pada orang lain, kiranya Engkau menolong kami untuk memeriksa diri kami. Selalu hidup dalam komunitas yang sehat dan jujur, selalu kemudian berdiam diri di hadapan Allah, mengingat kembali siapa diri kami. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Wahyu Pramudia dan juga buat setiap rekan-rekan yang begitu setia menyaksikan program ini, bahkan setiap malam. Tayangan ini kita akan upload di YouTube Bara Digital Ministry. Rekan-rekan juga bisa menyaksikan topik-topik yang lainnya. Dan bersama saya dengan Bu Astoni, segenap tim yang sudah melayani malam hari ini, dan bersama dengan hambanya Pendeta Wahyu Pramudia, sekali lagi thank you, dan kita akan jumpa kembali esok hari jam 7 malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.